Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neneng Herlia Apriliani dari kelas 12 AKL. Di sini saya akan menceritakan tentang asal mula Telaga Warna. Pada zaman dahulu kala, di wilayah Sukabumi terdapat sebuah kerajaan yang bernama Kutatanggehan. Kerajaan Kutatanggehan ini dipimpin oleh Raja Suwartalaya dan permaisurinya, yaitu Ratu Purbamana. Dipimpin oleh raja yang adil dan bijaksana, serta hamparan tanahnya yang subur, membuat rakyat Kutatanggehan hidupnya makmur. Sayangnya, semua kemakmuran dan ketentraman itu masih belum lengkap. Raja Suwartalaya dan Ratu Purbamana belum dikaruniai anak. Setiap hari, tanpa berputus asa, Raja Suwartalaya dan Ratu Purbamana berdoa kepada Tuhan agar segera diberi keturunan. Bahkan, agar keinginannya segera terkabul, Raja Suwartalaya pun pergi ke hutan dan bertapa selama beberapa hari. Beberapa bulan kemudian, kabar gembira akhirnya datang juga. Setelah tidak berputus asa berdoa kepada Tuhan, Ratu Purbamana pun mengandung. Kabar gembira tersebut diumumkan ke seluruh penjuru negeri. Rakyat yang turut bergembira datang ke istana sambil membawa hadiah. Setelah menunggu selama 9 bulan lamanya, akhirnya Ratu Purbamana melahirkan seorang bayi perempuan yang menawan. Raja Suwartalaya memberi nama bayi tersebut Gilang Rukmini. Rakyat yang mendengar kelahiran sang ratu kembali datang ke istana membawa hadiah. Mereka sangat bergembira atas kelahiran putri raja, sehingga membawa hadiah yang lebih banyak. Putri satu-satunya di kerajaan Kutatanggehan ini tumbuh menjadi gadis dewasa yang menawan. Raja Suwartalaya dan Ratu Purbamana sangat menyayanginya. Bahkan apa saja yang diminta oleh Putri Gilang Rukmini pasti dituruti. Namun, rasa sayang yang berlebihan membuat Raja dan Ratu Kutatanggehan sangat memanjakan Gilang Rukmini. Putri raja itu pasti akan marah-marah jika keinginannya tidak dipenuhi. Bahkan Gilang Rukmini tak segera berbicara kasar. Namun baik raja dan ratu maupun rakyatnya tetap menyayangi Gilang Rukmini. Menjelang hari ulang tahunnya yang ke-17, Gilang Rukmini meminta hadiah kepada sang papa. "Papa, untuk ulang tahunku nanti aku meminta hadiah yang istimewa," ucap Gilang Rukmini. "Apa ada yang kau minta, wahai putriku?" tanya Raja Suwartalaya. "Aku meminta setiap helai rambutku ini dipasangi dengan butiran berlian," jawabnya. "Permintaanmu kali ini sangat berlebihan. Janganlah berlebih-lebihan dalam menggunakan perhiasan," kata Ratu Purbamana mengingatkan. "Benar putriku, bukankah perhiasanmu sudah banyak? Bahkan bajumu pun hampir semuanya dihiasi dengan berlian. Lebih baik perhiasan yang ada kita gunakan untuk kepentingan rakyat Kutatanggehan," kata raja yang juga memberikan nasihat kepada putrinya. Mendengar permintaannya ditolak, Gilang Rukmini sangat marah. Dia kemudian mengambil semua perhiasannya dan melemparkannya ke arah kedua orang tuanya. Raja Suwartalaya dan Ratu Purbamana sangat sedih melihat perilaku putrinya. Meskipun dengan perasaan sedih, Raja Suwartalaya masih berusaha memberikan hadiah yang indah untuk putri sematawayangnya. Beliau kemudian menemui kamasan istana. Kamasan sendiri merupakan istilah dalam bahasa Sunda untuk ahli pembuat emas. "Kamasan, tolong buatkan kalung yang indah untuk hadiah ulang tahun putriku," kata Raja Suwartalaya. "Baik yang mulia, perintah paduka siap hamba laksanakan," kata ahli emas istana. Hari ulang tahun Putri Gilang Rukmini pun tiba. Rakyat Kutatanggehan bersama raja dan ratu berkumpul di balairum istana untuk merayakan ulang tahun sang putri. Mereka semua bersabar menunggu kedatangan Putri Gilang Rukmini. Setelah Putri Gilang Rukmini datang, Raja Suwartalaya segera menyambutnya. Pakaian yang dikenakan sang putri sangat gemerlap dengan perhiasan intan berlian. "Putriku, akhirnya kamu tumbuh menjadi gadis dewasa.
Bukan hanya orang tuamu yang menyayangimu, namun seluruh rakyat kota Tanggehan juga sangat menyayangimu, ucap sang raja. Sebagai wujud rasa sayang rakyat kota Tanggehan, mereka memberikan hadiah kalung emas berlian ini untuk Putri Gilang Rukmini. Namun, sayangnya, Putri Gilang Rukmini menolak hadiah tersebut dengan kasar. Kalung emas ini jelek sekali, aku tidak sudi memakainya, kata Putri Gilang Rukmini sambil membanting kalung emas itu ke lantai istana. Kalung itu pun dilempar ke lantai istana. Suasana yang tadinya gembira menjadi hening. Ratu Purbamenah yang sangat tidak menduga kelakuan putrinya menjadi sangat sedih dan langsung menangis. Bukan hanya Ratu Purbamenah yang menangis, namun seluruh rakyat kota Tanggehan ikut menangis sedih melihat kelakuan sang putri. Tangisan tiada henti rakyat kota Tanggehan itu pun buat istana banjir oleh air mata. Istana kota Tanggehan pun pelan-pelan tenggelam oleh air mata rakyatnya. Bukan hanya istana, tangisan rakyat kota Tanggehan juga menenggelamkan seluruh kerajaan. Seluruh kerajaan kota Tanggehan yang tenggelam oleh banjir air mata itu menjadi asal-usul sebuah telaga. Telaga tersebut sangat indah dan berwarna-warni, terutama jika hari sedang cerah. Warna itu dipercaya berasal dari perhiasan Putri Gilang Rukmini yang tersebar di dasar telaga. Sejak itulah telaga tersebut dikenal dengan nama Telaga Warna. Itulah dongeng Telaga Warna. Dari kisah ini ada pesan yang dapat diambil dari dongeng Telaga Warna, yaitu hendaklah menjadi anak yang sopan pada orang tua dan menghargai setiap pemberian dari orang lain. Meskipun tidak mendapatkan hadiah yang diinginkan, di balik setiap hadiah yang diberikan oleh orang tua atau orang lain ada kasih sayang dan usaha keras yang harus dihargai. Itulah cerita asal-usul Telaga Warna. Dari cerita ini, pesan yang dapat kita ambil adalah hendaklah menjadi anak yang sopan pada orang tua dan menghargai setiap pemberian dari orang lain. Meskipun tidak mendapatkan hadiah yang diinginkan, di balik setiap hadiah yang diberikan oleh orang tua atau orang lain, ada kasih sayang dan usaha keras yang harus dihargai. Cukup sekian cerita yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.